Assalamualaikum teman-teman angkatan 9. Kali ini saya Wi Sulaiman akan mewawancarai kepala sekolah yang ada di salah satu SD Nyedes. Semoga kegiatan kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Pak Wid. Terima kasih sudah diluangkan waktunya untuk wawancara tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin sekolah. Kita sering saat mau mengambil keputusan ada dilema atau rujukan moral. Saya ingin Pak Andi mengutarakan sedikit tentang kasus yang menunjukkan dilema dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa pertanyaan ya Pak Andi. Yang pertama, bagaimana mengidentifikasi kasus yang mana akan ada dilema etika atau rujukan moral? Setahu saya kalau setiap kasus itu, menurut saya kalau dilema itu setiap pengambilan keputusan antara dua pihak, antara keputusan yang A atau yang B itu sama-sama benar, sehingga ada dilema, ada yang benar yang mana itu menurut saya. Untuk yang rujukan moral, kalau rujukan moral itu berarti keputusannya ini masalahnya yang satu benar, yang satu salah, sehingga kita harus mengambil yang benar. Kalau kita ngambil yang salah, jelas salah. Itu untuk mengidentifikasi. Kira-kira untuk kasusnya yang kita bahas kali ini apa Pak Andi? Kebetulan tahun ini ada tahun kemarin itu ada kasus anak yang sering nggak masuk, sehingga ini membuat guru kelas untuk menaikkan ini menjadi dilema. Kalau tidak dinaikkan dia tidak mau masuk, kalau dinaikkan juga nanti menimbulkan atau mungkin nanti ada masalah berikutnya. Oke, berarti ini tentang kenaikan kelas yang anak tidak jarang masuk gitu. Ya. Selanjutnya, bagaimana selaku pemimpin dalam mengambil keputusan dalam kasus tersebut, Pak? Untuk pengambilan keputusan dalam kasus ini, tepatnya saat anak ini tidak masuk, kita harus cross check dulu, mencari informasi apa penyebabnya dia nggak masuk, sering nggak masuk. Kita cari solusinya dulu dengan orang tua, kita bahas terlebih dahulu. Nah, karena ini belum masih ada waktu, jadi masih bisa diperbaiki. Berarti koordinasi dengan wali murid gitu ya. Terus selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur apa yang akan dilakukan dalam kasus ini? Langkah-langkahnya atau cara yang akan Bapak lakukan dalam kasus ini? Untuk kasus ini, karena ini menyangkut kelas berikutnya, jadi kita rapatkan secara bersama, kita bahas secara bersama dengan informasi yang sudah didapat dan konsultasi dengan orang tua juga. Jadi keputusan ini bisa diambil secara mana yang terbaik, karena keputusannya kalau nggak naik tidak baik untuk anak, karena masalah psikis juga. Kalau naik juga pengaruh terhadap sekolah juga berpengaruh. Jadi ada omongan-omongan dari luar juga pengaruh untuk kredibilitas sekolah. Oke, selanjutnya Pak Andi, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus tersebut? Untuk pengambilan keputusan kasus tersebut, saya selalu mencari informasi terlebih dahulu. Kita matangkan bahwa dari informasi tersebut kita akan mengetahui langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Setelah itu kita bicarakan dengan warga sekolah, terutama Bapak Ibu guru, sehingga kita bisa mengambil langkah yang terbaik, baik untuk anak-anak juga baik untuk sekolah. Itu yang penting. Oke. Selanjutnya yang kelima, hal apa saja dalam
yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus tersebut? Tantangannya ya, dalam mengambil keputusan. Tantangan ya. Iya, tantangannya. Untuk tantangan jelas karena ini anaknya sering nggak masuk, tantangan luar biasa untuk sekolah. Kalau keputusannya harus naik, kalau tidak naik ini tidak berpihak pada anak, karena harus sepertinya harus naik. Karena itu berpihak pada anak sehingga anak mempunyai daya kekuatan lah untuk sekolah lagi, punya keinginan untuk sekolah lagi, punya sehingga cita-citanya apa yang dia inginkan bisa tercapai. Untuk menguatkan hal tersebut, untuk tantangannya yang paling besar yaitu kredibilitas sekolah, karena masyarakat menganggap enak sekolah sini, nggak masuk pun tetap naik kelas. Nah, ini tantangan yang paling, sehingga ini perlu kerjasama dengan orang tua. Jangan sampai kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan itu bisa menyebar ke masyarakat sehingga kepercayaan sekolah akan berkurang. Oke. Berarti tantangan ini yang menjadi dilemanya ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu dalam mengambil keputusan? Pihak-pihak lain yang membantu dalam Bapak mengambil keputusan? Ada? Ya, setiap pengambilan keputusan yang bersifat besar atau pengaruh terhadap sekolah, saya selalu melibatkan Bapak Ibu guru, karena beliau-beliau ini yang mengetahui seluk-beluk atau informasi di kelasnya masing-masing, khusus masalah ini ya. Kalau masalah yang lain kami juga tetap berkoordinasi dengan komite ya, paguyuban serta kepala desa. Kebetulan depan sekolah ini ada balai desa sehingga kami koordinasinya lebih. Masalah diuntungkan ya, dekat dengan balai desa ya. Ingin pertanyaan terakhir Pak Andi, dari semua tersebut yang kita bicarakan ini, pelajaran atau pengalaman apa yang bisa didapat dari mengambil keputusan Bapak tadi, pengalamannya? Untuk pengambilan keputusan kasus ini, pengalaman ini luar biasa karena ini menyangkut anak, menyangkut sekolah, dan saya juga baru jadi kepala sekolah. Ini juga berpengaruh lagi. Jangan sampai apa yang saya lakukan, apa yang saya putuskan mempengaruhi sekolah, karena ini efeknya sangat luar biasa sehingga nama sekolah dipertaruhkan. Oke, berarti ini pengalaman baru ya untuk Pak. Oke, terima kasih Pak Andi sudah membantu saya dalam tugas-tugas yang ada di LMS Beri Penggerak. Semoga Pak Andi betah dan sekolah ini semakin maju, tidak ada lagi kasus-kasus yang lebih berat lagi. Oke, itu aja Pak Andi. Oke, gini teman-teman, kasus-kasus yang ada di lembaganya, salah satu lembaga di SDNJD. Semoga kasus dan dilema-dilema yang kita hadapi tidak akan mempengaruhi kemajuan lembaga dan siswa. Dan tidak lupa utamakan kepentingan siswa, kebahagiaan siswa. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kebetulan masih hangat ya Pak Wid ya, baru kemarin itu